Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, sehat, sukses, ya, berkelimpahan untuk saudaraku semua dimanapun berada. Ya, tetap semangat walaupun kita sedang beribadah puasa di bulan Ramadan, berpuasa 1 bulan penuh. Ya. Jangan lemah, jangan letih, dan jangan lesu. Ya, tetap semangat bagi saudaraku yang menjalankannya. Saudaraku, di video kali ini saya akan membagikan sedikit wawasan tentang keajaiban puasa. Kita tahu ya sebenarnya puasa itu menyehatkan ya, walaupun banyak yang mengatakan puasa itu malah membuat sakit dan lain sebagainya. Tapi intinya puasa itu sangat menyehatkan untuk tubuh kita. Lalu bagaimana mekanisme puasa itu kok bisa menyehatkan? Nah, ini kan orang banyak yang belum tahu ya saudaraku. Kok nggak makan, nggak minum, tapi kok bisa menyehatkan? Itu mekanismenya seperti apa? Nah, saksikan terus video ini sampai selesai. Iklan. Begini saudaraku. Tubuh kita ini ada sistem mekanisme keseimbangan di dalam tubuh kita. Jadi boleh dikatakan makanan masuk ya, melalui mulut, lalu diolah, diproses oleh lambung dan dikirimkan melalui darah ke berbagai organ tubuh lain menjadi sebuah energi, sehingga kalau kita makan pasti ada kekuatan, ya, itu adalah energi. Nah, di dalam tubuh kita ada satu bagian yang paling kecil yang disebut sel. Ya. Jadi bisa dibilang kita ini kumpulan, kita ini yang hidup ini, jasad ini kumpulan dari sel-sel. Dan sel-sel ini saudaraku, sel-sel ini hidup. Sel-sel ini makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh kita yang hidup ada banyak makhluk hidup ya. Lalu sel-sel ini tadi kan bagian terkecil di dalam tubuh kita. Ilmuwan menyelidiki sekitar 1 kilogram tubuh kita itu perkiraan sekitar 1 triliun sel yang ada di dalam 1 kilo tubuh kita ya. Berarti kalau misalkan berat badan kita sekitar 70 kilo ya, berarti perkiraan 70 triliun sel yang hidup di dalam tubuh kita ya. Nah, sel-sel ini kan, sel-sel ini hidup karena dia makhluk hidup. Dia juga mempunyai sistem untuk mempertahankan dirinya, untuk menghidupi dirinya, yaitu sel-sel ini tadi ya. Dia mempunyai sistem untuk mempertahankan diri ya, termasuk juga dari penyakit-penyakit. Sel-sel ini bisa rusak saudaraku ya. Nah, ada beberapa banyak faktor yang bisa merusak sel di dalam tubuh kita. Yang pertama faktor ilmiah. Faktor ilmiah yaitu sel ini juga mempunyai katakanlah expired, masa tertentu. Jadi sel ini mengalami penuaan ya. Sama tubuh kita yang mengalami penuaan itu sebenarnya penuaan dari sel-sel yang banyak di dalam tubuh kita. Nah, ini proses alamiah ya. Semua akan mengalami penuaan termasuk sel-sel ini, sehingga sel-sel ini menjadi lemah, otot-otot kita menjadi lemah, dan fungsi indera berkurang. Lalu ada lagi yang membuat sel kita rusak, yaitu virus ya. Virus ini bentuknya lebih kecil dari sel ya. Kalau misal dikatakan sel ini kecilnya semikro ya, ini virus ini nano, jadi lebih kecil lagi, sehingga dia bisa masuk ke dalam sel dan merusak sel-sel tubuh kita ya, dari virus. Nah,
Kalau misalnya kondisi kita terjaga, artinya selalu sehat, maka penuaan yang tadi proses alamiah ini bisa tertunda, walaupun tetap menua tapi tertunda ya saudaraku. Semua apapun di dalam kehidupan ini selalu ada buku panduan. Kita beli sebuah motor atau mobil, pasti ada buku panduan cara menggunakannya. Begitupun juga kita membeli barang-barang elektronik ya, handphone, komputer dan lain sebagainya. Ada buku panduan, manual book cara penggunaan dan perawatannya. Begitupun dengan manusia. Ada manual booknya, ada panduan bukunya bagaimana menjaga hidup ini agar selalu sehat ya. Manual booknya adalah kitab-kitab suci agama kita masing-masing. Nah, kembali ke keajaiban puasa tadi. Ada satu keunikan ya, yang mana jika sel-sel ini mengalami kelaparan, dia akan mengerahkan pasukan khususnya, Kopassusel, pasukan khususnya untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita dan mendaur ulangnya lagi menjadi energi. Ya. Jadi di dalam tubuh kita ada sampah-sampah banyak karena kita makan terus, tapi mungkin kita tidak menjaga kesehatan, tidak berolahraga dan lain sebagainya, sehingga orang yang selalu kenyang terus, ya, selnya juga selalu kenyang terus, jadi selnya tidak punya inisiatif untuk mengumpulkan sampah, karena sampahnya semakin banyak di dalam tubuh kita, bisa lemak dan lain sebagainya. Dari sampah-sampah itu menimbulkan penyakit-penyakit. Jadi kitab-kitab sudah mengajarkan kita untuk namanya berpuasa. Nah, dengan kita berpuasa artinya pasokan energi di dalam tubuh ya, ini libur ya. Pencernaan libur untuk mengelola makanan dijadikan energi ya. Darah juga mengirimkan energi dari hasil olahan pencernaan kita juga libur. Nah, artinya rasa lapar ini turun sampai ke tingkat yang paling kecil, yaitu tingkat sel tadi. Nah, sel tadi itu juga kelaparan. Nah, karena sel ini hidup dan dia pun makhluk hidup, dia kelaparan, dia mengerahkan pasukan khususnya, kumpulkan semua sampah yang ada di area. Ya, jadi sel ini kan banyak, ada sel tulang, sel daging, sel otot, sel saraf. Nah, semuanya itu punya pasukan khusus kalau dia kelaparan. Istilahnya seperti itu, gampangnya saya nyebutnya. Nah, dia akan mengumpulkan sampah-sampah di dalam tubuh kita, lalu dibakar lagi, diolah lagi ya, menjadi sesuatu yang berguna untuk kehidupan sel tersebut tadi ya. Jadi intinya sel ini mempertahankan diri dari rasa lapar dengan mengolah kembali sampah-sampah atau sesuatu yang tidak berguna di dalam tubuh kita, sehingga olahan itu menjadi sesuatu yang berguna bagi sel itu sendiri, dan sel itu naik lagi sampai ke tingkat yang paling besar, ya pasti tubuh kita. Inilah sistem mekanisme bagaimana seorang yang berpuasa, yang menahan lapar ini bisa sehat. Proses bertahan sel menahan lapar itu 8 jam biasanya, sedangkan kita berpuasa itu kan 12 jam. Nah, 8 jam ke atas inilah mulai proses pembersihan, proses dikerahkannya pasukan khusus untuk mengumpulkan seluruh sampah, ya, kotoran-kotoran, bahkan virus-virus yang ada di dalam diri kita dikumpulkan, dimasak lagi, dibakar lagi, diolah lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Luar biasa ya saudaraku. Luar biasa betapa Rahman dan Rahimnya. Tuhan tidak memandang dia beragama apapun, bahkan yang tidak beragama apapun, Tuhan tetap Rahman dan Rahim. Tuhan tetap sayang kepada umatnya. Tuhan tetap sayang kepada manusia dengan memberikan mekanisme keseimbangan di dalam tubuhnya. Semoga sedikit wawasan ini bermanfaat dan menjadi bahan renungan untuk diri saya pribadi dan untuk Anda semua saudaraku. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.